Salve Fratres, welcome into the jungle of Protestantism. Mari kita bicara tentang sola scriptura lagi. Ketika Alkitab tidak cukup. Jadi pertanyaannya adalah mengapa sola scriptura itu gagal menyelamatkan iman. Nah, ada satu Alkitab, dua tafsir, hasilnya kebingungan teologis. Itulah realitas yang terus berulang di dunia Protestan. Sebuah tradisi yang sejak awal mendeklarasikan sola scriptura, namun justru menelurkan ribuan interpretasi yang saling bertentangan. Kamu paham ke tidak? Debat demi debat, diskusi demi diskusi, semuanya berpusat pada satu pertanyaan. Apakah kitab suci cukup sebagai satu-satunya sumber iman yang infalibel? Ternyata jawabannya no, tidak, sonde bro, ya. Kenapa? Mari kita bongkar. Dua kutub, satu kitab. Bandingkan misalnya pertentangan antara Joshua Teu dan Dick Gadas, atau Rudi Layar Teologi dan pendeta-pendeta reform. Jadi dua pendeta dari dua mazhab Protestan, mazhab Trinitarian, mazhab non-Trinitarian. Yang satu meyakini Yesus bukan Tuhan, hanya manusia pilihan yang diangkat sebagai Mesias. Ini kan dari Unitarian ya. Oke. Yang satunya membela Yesus sebagai Allah sejati, satu dengan Bapa dalam kodrat ilahi. Oke, bayangkan Unitarian dengan Trinitarian. Ya, katakan King Gadas dengan siapalah begitu. Keduanya tentu saja mengklaim berdiri di atas fondasi yang sama, kitab suci, ya kan? Mereka membedah Yohanes bab 1, Yohanes bab 4, Kolose bab 2, Markus bab 13, dan 1 Timotius bab 2. Tetapi alih-alih menjawab, teks-teks ini justru menjadi bahan bakar perdebatan, bukan pemecah masalah. Jadi satu teks bisa melahirkan dua kesimpulan yang saling menegasikan. Maka teks itu tidak dapat menjadi otoritas final dan satu-satunya. Ya kan? Itulah titik kegagalan sola scriptura. That's it. Di sini kita bertemu dengan logika yang dihancurkan oleh premis sendiri. Jadi sola scriptura itu menjanjikan bahwa siapa saja yang membaca Alkitab dengan terang Roh Kudus akan sampai pada kebenaran. Tapi sejarah 500 tahun Protestan membuktikan sebaliknya. Yang muncul bukan kesatuan iman, tapi fragmentasi doktrinal. Dari Injili, Reformed, Baptis, Pentakosta, hingga Arianisme modern yang menyangkal keilahian Kristus itu sendiri kan, yang disalib. Jadi, kalau Alkitab benar-benar cukup dan jelas, mengapa ada perbedaan interpretasi mendasar tentang siapa Yesus itu? ¿Por qué? Why? Ya, coba perhatikan ini. Ketika kitab suci menjadi sumber perpecahan, dia kehilangan kapasitas untuk menjadi solusi perpecahan. Jadi, di saat kitab suci menjadi sumber perpecahan, saat itu pula dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi solusi atas perpecahan. Ya kan? So, konsekuensi logisnya Protestan akan pecah terus. Itulah ironi dari sola scriptura, menggantungkan iman pada sumber yang tidak bisa menyatukan sama sekali. Ya kan? Nah, jawaban Katolik itu tripod kebenaran. Macam apa pula itu tripod kebenaran? Jadi jalan Katolik itu ada tripod kebenaran, jalan epistemologisnya. Berhadapan dengan kekacauan epistemologis Protestantisme, Gereja Katolik berdiri kokoh di atas tripod epistemologis. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga magisterium gereja. Korek sudah. Kokoh seperti tiga batu tungku di dapur orang timur, sonde goyang sampai pesta selesai cungkil matahari. Otoritas pengajar gereja kan itu macam tungku orang timur, tiga batu itu kuali di atas itu menyala sampai pagi. Jadi
Ketika ada perdebatan tafsir, gereja tidak bergantung pada siapa yang lebih fasih berbahasa Yunani atau lebih lihai mengutip ayat. Gereja itu merujuk pada tradisi apostolik yang hidup, ya, yang diwariskan secara tak terputus sejak para rasul. Kau masih skeptik dengan yang ini? Dan ditafsir secara sah oleh magisterium. Bukan main-main baca Alkitab lalu saya merasa dibimbing Roh Kudus. Itulah mengapa gereja mampu menjaga kepercayaan yang sama selama 2 milenium. 2000 tahun, ya. Apa yang selalu di mana-mana dan oleh semua orang telah dipercaya. Itulah yang dijaga oleh gereja sampai sekarang. Kata Santo Vincentius dari Lerins itu abad ke-5, bro. Ya. Dan Santo Vincentius dari Lerins inilah yang merefute sola scriptura sejak abad ke-5. Menurut dia, semua bidat itu prinsipnya sola scriptura. Ada yang tertarik dan membaca Santo Vincentius Lerins, bukunya berjudul Commonitorium. Bisa didapatkan di internet gratis. Nah, tanpa tripod, tanpa tungku batu di Pulau Timur itu, iman tidak punya jangkar. Seorang Protestan bisa membaca Yohanes bab 1 ayat 1 dan berkata, Yesus adalah firman, tapi firman itu hanya kehendak Allah, bukan Allah sendiri. Seorang Katolik membaca ayat yang sama dan tahu bahwa verbum caro factum est, firman itu telah menjadi daging, berarti Allah benar-benar datang sebagai manusia. Ya kan? Perbedaannya, tradisi dan magisterium menjaga kacamata iman. Ya, seseorang kan membaca teks dengan menggunakan kacamata. Pertanyaan saya kepada Anda yang rajin membaca Alkitab, kacamata apa yang Anda pakai? Kacamata reformasi abad ke-16 atau kacamata gereja perdana? Tanpa itu, siapapun bebas menciptakan kristologinya sendiri. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai ciptaan, Yesus sebagai manusia yang dijadikan Tuhan oleh gereja Romawi pada konsili Nicea, dan siapa yang berhak membantahnya? Tidak ada. Semua punya Alkitab. Umi, Rifa, siapa lagi? Orang Manggarai satu ini. Adi Markus, Patrice Smith. Semua punya Alkitab. Siapa mau bantah siapa? Selesai. Kacau. Itulah sola scriptura. Akhirnya bukan masalah ayat, tapi dasar iman, saudara-saudari. Masalah Protestan itu bukan kurangnya ayat, tetapi gagalnya fondasi epistemologis. Mereka menolak tradisi dan magisterium, lalu berharap Alkitab bisa berbicara sendiri. Tapi teks tanpa tafsir resmi hanya menjadi cermin bias dari pembaca. Gereja Katolik tidak anti Alkitab. Gereja justru melahirkan, mengkanonisasi, dan menjaga Alkitab sebelum Protestan belajar untuk mengeja kata skriptura. Namun gereja tahu kitab suci bukan buku petunjuk teknis, tapi sakramen yang hidup dalam tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Dan hanya ada satu gereja, ya. Jangan tambah-tambah kampung gereja tidak jelas. Sampai jumpa into the jungle of Protestantism. Tapi ya, sebagai penutup perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh itu iman Katolik tetap utuh, sementara suara Protestan terus pecah sampai detik ini. Good job Protestantism.